Baiklah parameters, kita langsung saja ke soal pertama. Jika 5 pangkat 10x sama dengan 1600 dan 2 pangkat akar y sama dengan 25, nilai 5 pangkat x kurang 1 dipangkatkan 5 per 8 dipangkatkan min akar y adalah. Nah parameters, kita akan menyelesaikan soal ini dengan cepat, tepat, efektif, dan kita paham konsepnya. Maka bagaimana cara kita memulainya? Kita mulai dari hal yang ditanyakan, yaitu 5 pangkat x kurang 1 dipangkatkan 5 per 8 pangkat min akar y. Bentuk ini dengan sifat eksponen akan sama dengan 5 pangkat 5 x dikurang 1 per 2 pangkat 3 dipangkatkan min akar y. Nah, kita jabarkan dan kita gunakan sifat eksponen lagi, maka akan menjadi 5 pangkat 5x dikurang 5 per 2 dipangkatkan min 3 akar y. Nah, kita gunakan lagi konsep atau sifat eksponen, maka ini akan sama dengan 5 pangkat 5x dikali 5 pangkat min 5 per 2 pangkat akar y dipangkatkan min 3. Nah, sekarang kita perhatikan 2 akar y telah kita ketahui, yaitu 25. Sementara 5 pangkat 5x belum, yang ada hanya 5 pangkat 10x. Maka ini kita telusuri. Kita perhatikan 5 pangkat 10x sama dengan 1600. Agar dia menjadi 5 pangkat 5x, maka ini akan berubah menjadi 5 pangkat 5x dipangkatkan 2 sama dengan 1600. Maka 5 pangkat 5x saja akan sama dengan akar 1600. Nah, parameter bertanya, kenapa akar 1600 bukan plus minus akar 1600? Hal ini karena di option semuanya adalah positif. Maka kita tidak perlu mengambil yang negatif, kita langsung saja mengambil yang positifnya. Maka ini sama dengan 40. Nah, bentuk penjabaran kita tadi akan berubah menjadi 40 dikali 5 pangkat min 5 per 25 pangkat min 3. Kita sederhanakan bentuknya akan menjadi 40 dikali 5 pangkat min 5 per 5 pangkat 2 dipangkatkan min 3. Nah, bentuk ini akan sama dengan 40 dikali 5 pangkat min 5 per 5 pangkat min 6. Kita gunakan lagi sifat eksponen, maka akan menjadi 40 dikali 5 pangkat min 5 dikurang min 6, yaitu 40 dikali 5 sama dengan 200. Kita lanjut ke soal kedua, yaitu jika x1 dan x2 memenuhi 4 log x dikurang x log 16 sama dengan 7 per 6 dikurang x log 8. Nilai x1 dikali x2 adalah. Nah parameters, sekarang kita lakukan agar bisa bergerak cepat, tepat, dan paham konsep adalah kita jabarkan hal yang bisa kita jabarkan melalui sifat-sifat logaritma, karena ini berbentuk logaritma. Maka yang diketahui soal akan berubah menjadi 2 pangkat 2 log x dikurang x log 2 pangkat 4 sama dengan 7 per 6 dikurang x log 2 pangkat 3. Kita gunakan sifat logaritma lagi, akan menjadi setengah dikali 2 log x dikurang 4 dikali x log 2 sama dengan 7 per 6 dikurang 3 dikali x log 2. Nah, agar kita mudah dalam mengerjakan ini dan tidak terjadi kesalahan, maka kita lakukan pemisalan, yaitu yang kita misalkan 2 log x sama dengan a. Bagaimana dengan x log 2? Kita gunakan sifat logaritma, maka akan menjadi per a. Maka bentuk ini akan berubah menjadi setengah a dikurang 4 per a sama dengan 7 per 6 dikurang 3 per a. Sederhanakan akan menjadi setengah a sama dengan 7 per 6 ditambah 1 per a. Karena ini ada bentuk pecahan, kita hilangkan pecahannya. Kita kalikan semua bentuk ini dengan 6a, maka akan menjadi 3a kuadrat sama dengan 7a ditambah 6. Kita pindahkan ke kiri semuanya. 3a kuadrat dikurang 7a dikurang 6 sama dengan 0. Kita cari faktornya, maka akan menjadi 3a ditambah 2 dikali a kurang 3. Maka solusi dari ini adalah 3a tambah 2 sama dengan 0 atau a kurang 3 sama dengan 0. Maka a sama dengan min 2 per 3 atau a sama dengan 3. Kita kembalikan pemisalan tadi, yaitu 2 log x, maka 2 log x sama dengan min 2 per 3 atau 2 log x sama dengan 3. Kita gunakan definisi logaritma, maka
X sama dengan 2 pangkat min 2 per 3 atau X sama dengan 2 per 3. Kita beri kode ini X1 dan X2. Nah, kita bisa menjawab soalnya, yaitu X1 dikali X2 sama dengan 2 pangkat min 2 per 3 dikali 2 pangkat 3. Maka akan sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2 per 3. Tentu ini kita sederhanakan akan menjadi 2 pangkat 7 per 3 atau sama dengan 2 pangkat 2 ditambah sepertiga, yaitu 4 dikali akar pangkat 3 dari 2, yaitu jawabannya adalah E. Nah, bagaimana parameters? Tetap semangat kan? Mari kita lanjut ke soal ketiga. Baiklah parameters, kita lanjut ke soal ketiga. Diketahui fx sama dengan 2x dikurang 1. Jika fx kuadrat dikurang 3fx ditambah 2 sama dengan 0 memiliki akar-akar x1 dan x2 dengan x1 kecil dari x2, maka pertanyaannya adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 tambah 2 dan x2 kurang 2 adalah. Nah, parameters dari soal kita mengetahui informasi bahwa fx sama dengan 2x kurang 1 dan fx kuadrat dikurang 3fx tambah 2 sama dengan 0 memiliki akar-akar x1, x2. Yang x1-nya itu adalah kecil dari x2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini dengan cepat, tepat, dan terkonsep, kita jangan terburu-buru memasukkan nilai fx yang 2x kurang 1 ini ke persamaan kuadrat dalam variabel fx ini. Yang kita lakukan, kita pandang fx ini sebagai variabel. Maka fx kuadrat dikurang 3fx ditambah 2 sama dengan 0, kita faktorkan, didapat fx kurang 1 dikali fx kurang 2 sama dengan 0. Maka solusi dari ini adalah fx kurang 1 sama dengan 0 atau fx kurang 2 sama dengan 0. Maka fx sama dengan 1 atau fx sama dengan 2. Nah, barulah parameter semua memasukkan nilai fx-nya, yaitu 2x kurang 1 sama dengan 1 atau 2x kurang 1 sama dengan 2. Sehingga x sama dengan 1 atau x sama dengan 3 per 2. Pada soal diisyaratkan bahwa x1 kecil dari x2. Kita lihat 1 dan 3 per 2, yang kecil adalah 1, sehingga yang 1 adalah x1 dan 3 per 2 adalah x2. Dan ada suatu persamaan kuadrat lain, yaitu pk lain, yang akar-akarnya x1 tambah 2 dan x2 kurang 2. Maka di PK lain kita anggap akar-akarnya itu adalah XA dan XB. Kita tulis XA sama dengan X1 tambah 2 dan XB sama dengan X2 kurang 2. Maka XA ini akan sama dengan 1 tambah 2 yaitu 3 dan XB ini akan sama dengan 3 per 2 dikurang 2 yaitu min setengah. Nah, di sini cara cepat kita. Kita perhatikan, ini adalah akar-akar suatu PK. Kita ingat bahwa fungsi kuadrat jika akar-akarnya ada bisa dibuat dalam bentuk pemfaktoran. Nah, ini yang kita manfaatkan. Kita lakukan langkah mundur, maka bentuk ini akan sama saja dengan XA dikurang 3 sama dengan 0 atau XB ditambah setengah sama dengan 0. Nah, kita ubah ke bentuk pemfaktoran. X kurang 3 dikali X tambah setengah sama dengan 0. Nah, kita kembali mundur langkahnya, yaitu kita kalikan dia, maka akan menjadi x kuadrat ditambah setengah x dikurang 3x dikurang 3 per 2 sama dengan 0. Nah, agar lebih sederhana bentuknya, kita kalikan dengan 2, maka menjadi 2x kuadrat ditambah x dikurang 6x dikurang 3 sama dengan 0. Maka bentuk ini menjadi 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah C. Nah, parameters, kita lanjut ke soal keempat. Baiklah parameters, kita lanjut ke soal keempat, yaitu hasil penjumlahan dari X, Y, dan Z yang memenuhi 3 persamaan sekaligus, yaitu 3 pangkat 2X ditambah Y dikurang Z sama dengan 1 per 27 dipangkatkan X dikurang Y ditambah 2Z ditambah 2. Lalu log X dikurang Y ditambah Z sama dengan 1 per 1 ditambah 2 log 5. Dan determinan dari suatu matriks yang entry-entrynya X setengah 2Y 2 yang sama dengan 2 adalah. Nah, dari soal kita mendapatkan 3 persamaan seperti yang tertera pada layar. Yang ditanya adalah nilai X tambah Y tambah Z. Nah, bagaimana langkah kita? Kita harus menyederhanakan bentuk ketiga persamaan ini.
Persamaan pertama itu melibatkan konsep dari eksponensial, maka akan didapatkan 3 pangkat 2x ditambah y dikurang z sama dengan 3 pangkat min 3 dipangkatkan x dikurang y ditambah 2z ditambah 2. Maka akan sama dengan 3 pangkat 2x ditambah y dikurang z sama dengan 3 pangkat min 3x ditambah 3y dikurang 6z dikurang 6. Nah, dari konsep eksponensial didapatkan 2x tambah y dikurang z sama dengan min 3x ditambah 3y dikurang 6z dikurang 6. Kita sederhanakan, maka didapatkan 5x dikurang 2y ditambah 5z sama dengan min 6. Kita beri kode ini persamaan A. Lalu lanjut persamaan 2 yang melibatkan konsep logaritma. Maka kita tulis ini log x kurang y ditambah z sama dengan 1 per. Nah, 1 kita ubah dalam 2 log 2 karena maknanya sama aja kan. Jadi 2 log 2 ditambah 2 log 5. Maka akan sama dengan 1 per 2 log 10. Maka log x dikurang y ditambah z akan sama dengan 10 log 2. Maka dari konsep logaritma didapatkan x kurang y ditambah z sama dengan 2. Kita beri kode ini B. Nah, dari persamaan 3 determinannya adalah 2. Maka konsep determinan x dikali 2 atau 2x dikurang setengah dikali 2y sama dengan 2. Kita sederhanakan, 2x dikurang y sama dengan 2. Kita beri kode C. Kita gabungkan semua persamaannya, maka didapatkan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, parameters. Bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Kita jangan terburu-buru menyelesaikan ini satu persatu mencari nilai x, y, dan z. Kenapa? Karena yang kita butuhkan adalah jumlah dari x ditambah y ditambah z. Nah, kita gunakan konsep eliminasi Gauss-Jordan, tetapi tidak full Gauss-Jordan. Kita hanya mencari bentuk 1, 1, 1, dan angka yang merupakan hasil dari x tambah y tambah z. Nah, kita ubah dalam bentuk matriks yang diperbesar seperti yang tertera pada layar. Nah, bentuk matriks ini kita bisa lakukan eliminasi Gauss-Jordan. Kita perhatikan pada baris kedua koefisien x dan z sudah 1. Maka inilah menjadi pusat perhatian kita. Yang mana koefisien y belum 1, dan ini yang akan kita ubah menjadi 1. Kita manfaatkan baris 1 dan 3. Nah, apa yang pertama kita lakukan? Kita perhatikan, kita bisa menghilangkan koefisien x dan z pada baris pertama. Kita lakukan operasi Gauss-Jordan, B1 atau baris 1 dikurang 5B2 atau baris 2. Maka didapatkan yang barisan pertama menjadi. Lalu kita perhatikan lagi bahwa yang di atas 0, 3, 0, min 16 hanya tersisa koefisien y, dan inilah yang kita manfaatkan agar min 1 pada baris kedua bisa berubah jadi 1. Bagaimana caranya? Kita perhatikan agar min 1 bisa dioperasikan dengan 3 menghasilkan 1, maka otomatis min 1 dikali 3 per 2 nya dari 3 maka akan sama dengan 1. Maka kita lakukan operasi Gauss-Jordan, yaitu baris kedua ditambah 2 per 3 baris pertama, maka akan menjadi 0, 3, 0, min 16, dan baris keduanya akan menjadi 1, 1, 1, lalu 2 dikurang 32 per 3, sementara baris ketiganya tetap. Nah, kita sudah lihat pada baris kedua ini itu maknanya adalah x ditambah y ditambah z sama dengan 2 dikurang 32 per 3 sama dengan 6 dikurang 32 per 3. Maka bentuk ini jika kita sederhanakan menjadi min 26 per 3 menjadi min 8 2 per 3. Baiklah parameter, kita lanjut ke soal kelima, yaitu hasil penyumlahan dari semua bilangan bulat x yang memenuhi 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 dikali akar dari 5 kurang x per x kuadrat ditambah x ditambah 1 dikali akar dari x ditambah 1 kecil sama 0 adalah.
Nah, parameters, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus mengingat banyak konsep. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan terpaku melihat bentuknya yang kelihatannya rumit dan akan membutuhkan waktu jika dikerjakan. Kita harus mengakali ini dengan konsep cepat, yaitu kita harus memisah-misahkannya penyebut dan pembilang. Nah, kita ingat pertidaksamaan suatu pecahan, bagian penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Itu yang kita ingat, dan itu yang kita akan gali. Kita gali dari penyebutnya. Kita perhatikan syarat penyebut itu tidak boleh sama dengan 0, karena jika 0 akan berbentuk tak hingga atau tak tentu, yang mana itu tidak boleh. Maka kita perhatikan bentuk bawahnya, yaitu x kuadrat ditambah x ditambah 1 dikali akar x tambah 1. Kita pisah, kita fokus ke akar x tambah 1. Bentuk ini pastilah besar sama 0, karena tidak mungkin suatu akar hasilnya adalah negatif. Nah, lebih lanjut, karena ini tidak boleh sama dengan 0, bagaimana akibatnya? Akibatnya x tambah 1 harus besar dari 0, dan berakibat x harus besar dari min 1. Jadi yang pertama syaratnya, x yang min ini harus besar dari min 1. Lalu kita lanjut, kita perhatikan x kuadrat ditambah x ditambah 1. Bentuk fungsi kuadrat ini kita perhatikan diskriminannya. Diskriminannya yaitu b kuadrat dikurang 4ac sama dengan 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 1, yaitu min 3. Nah, ini nilainya kecil dari 0. Apa maknanya? Maknanya kita harus ingat, jika diskriminan kecil dari 0, artinya fungsi kuadrat ini tidak memiliki akar. Kita tulis dahulu. Lalu kita perhatikan lebih lanjut bahwa nilai a-nya itu sama dengan 1, yang bermakna besar dari 0. Kita ingat bahwa suatu fungsi kuadrat yang a-nya besar dari 0 itu terbuka ke atas. Lalu kita gabungkan dengan yang kita temukan tadi, yaitu tidak memiliki akar, bermakna dia terbuka ke atas dan tak pernah hasilnya kecil sama 0, yang bermakna selalu positif. Kita gabungkan semuanya, nilai x yang memenuhi ini hanyalah x besar dari min 1. Nah, kita lanjut ke pembilang. Pada pembilang kita lakukan cara yang sama, kita fokus ke bentuk akar. Akar dari 5 kurang x besar sama 0, pasti, karena tak mungkin akar negatif. Akibatnya 5 kurang x besar sama 0 dan x kecil sama 5. Itu yang pertama. Lalu kita perhatikan bentuk 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Nah, kita perhatikan dari semua tadi semua yang telah kita peroleh, penyebut pasti selalu besar dari 0, karena x kuadrat tambah x tambah 1 tidak pernah negatif dan akar x tambah 1 selalu positif. Sama kan? Nah, dan lebih lanjut, akar 5 kurang x selalu besar sama 0. Maka agar ketidaksamaan ini tak berlaku, 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 harus kecil sama 0, agar hasilnya negatif, yang bermakna kecil sama 0 pada soal. Sehingga kita faktorkan ini menjadi 3x kurang 1 dikali x kurang 1 kecil sama 0. Maka titik kritisnya adalah x sama dengan 1/3 atau x sama dengan 1. Kita tulis di garis bilangan dan kita uji salah satu titiknya saja di antara ini, yaitu misalnya 0. Kalau kita uji 0, maka hasilnya 3x kuadrat kurang 4x tambah 1 ini akan menjadi 1, yang nilainya besar sama 0, berarti positif. Tulis positif, maka otomatis di antara 1/3 dan 1 itu negatif, dan lebih dari 1 itu positif lagi. Maka agar dia kecil sama 0, yang kita ambil adalah x kecil sama 1 besar sama 1/3. Nah, akibatnya dari pembilang ini secara total, nilai x yang meninya adalah x kecil sama 5 irisan x kecil sama 1 besar sama 1/3, yang mana sama dengan x kecil sama 1 besar sama 1/3. Nah, sehingga syarat total agar ketidaksamaan ini berlaku adalah x besar dari min 1 irisan x kecil sama 1 besar sama 1/3, yaitu sama dengan x kecil sama 1 besar sama 1/3. Nah, yang merupakan bilangan bulat pada solusi ini hanyalah 1, sehingga jumlah semua bilangan bulat x yang memenuhi ini hanyalah 1, yaitu B. Baiklah parameters, kita langsung saja ke soal nomor 6, yaitu jika matriks A, yaitu matriks yang berukuran 2x2, yang entry-entrynya 1, 1, min 3, 2, dan matriks B yang juga 2x2 yang entry-entrynya
min 1, 1, min 2, 1. Jumlah kuadrat semua nilai T yang memenuhi determinan dari inverse matriks A tambah 2TB sama dengan 1/10 adalah. Baiklah parameters, dari soal kita memperoleh beberapa informasi, yaitu matriks A, matriks B, dan determinan dari inverse matriks A ditambah 2TB, yaitu 1/10. Nah, pertanyaannya adalah jumlah kuadrat semua nilai T, atau T1 kuadrat ditambah T2 kuadrat ditambah seterusnya. Nah, agar kita bisa menyelesaikan soal ini dengan cepat, tepat, dan terkonsep, kita mulai dari determinan. Nah, kita ingat konsep bahwa determinan suatu matriks akan sama dengan 1 per determinan inverse-nya. Maka bentuk ini akan kita ubah menjadi 1 per determinan dari A tambah 2TB sama dengan 1/10. Maka akibatnya determinan A ditambah 2TB sama dengan 10. Nah, sekarang kita perhatikan nilai A tambah 2TB. A tambah 2TB sama dengan matriks yang entry-nya 1, 1, min 3, 2 ditambah langsung saja min 2T, 2T, min 4T, 2T. Nah, kita jumlahkan maka akan menjadi matriks yang entry-nya 1 dikurang 2T, 1 ditambah 2T, min 3 kurang 4T, dan 2 ditambah 2T. Sekarang kita ingat konsep determinan. Maka bentuk ini akan berubah menjadi 1 dikurang 2T dikali 2 ditambah 2T dikurang min 3 kurang 4T dikali 1 ditambah 2T, yaitu sama dengan 10. Nah, kita jabarkan akan menjadi 2 ditambah 2T dikurang 4T dikurang 4T kuadrat. Minnya kita kalikan langsung, maka menjadi 3 ditambah 6T ditambah 4T ditambah 8T kuadrat yang sama dengan 10. Kita rapikan bentuknya akan menjadi 5 ditambah 8T ditambah 4T kuadrat sama dengan 10. Kita pindahkan 10 ke kiri maka akan menjadi 4T kuadrat ditambah 8T dikurang 5 sama dengan 0. Nah, sekarang kita perhatikan ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Pastilah nilai T yang memenuhinya maksimal 2. Tetapi kita jangan terburu-buru mencari nilai T yang memenuhi ini, yaitu T1 dan T2 biasanya. Kenapa? Karena pertanyaan soal adalah nilai T1 kuadrat ditambah T2 kuadrat ditambah seterusnya. Karena kita sudah tahu yang memenuhi hanya 2T, maka yang ditanya adalah T1 kuadrat ditambah T2 kuadrat. Nah, kita gunakan teorema Theta. Apa bunyinya? Bahwa penjumlahan akar-akarnya yaitu T1 tambah T2 akan sama dengan min B per A, yaitu min 8/4 sama dengan min 2. Sementara perkaliannya yaitu T1 kali T2 akan sama dengan C per A, yaitu min 5/4. Nah, sekarang kita jabarkan nilai dari T1 kuadrat ditambah T2 kuadrat. Dengan konsep aljabar, maka penjabaran ini adalah T1 ditambah T2 dikuadratkan dikurang 2 dikali T1 T2. T1 tambah T2 yaitu min 2, maka kita masukkan min 2 dikuadratkan dikurang 2 dikali T1 kali T2 adalah min 5/4, kita masukkan min 5/4. Nah, kita selesaikan menjadi 4 ditambah 5/2. Nah, kita samakan penyebutnya akan menjadi 8 ditambah 5/2, yaitu 13/2, sehingga jawabannya adalah D. Kita lanjut parameters ke soal nomor 7. Baiklah parameters, kita lanjut ke soal nomor 7, yaitu diketahui segitiga ABC sama sisi BC sama dengan 2CD, garis DEF tegak lurus AB, dan AG sejajar DF, seperti tampak pada gambar. Jika luas segitiga BDF adalah 81 akar 3/2, luas trapesium AGDE adalah. Nah, parameters, untuk memudahkan kita menjawab soal ini, maka semua informasi yang kita peroleh dalam bentuk tulisan kita masukkan ke gambar. Kita tulis di gambar. Yang pertama yaitu segitiga ABC sama sisi. Dari konsep segitiga sama sisi, maka maknanya
sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi AC, alias ketiga sisinya sama panjang. Lalu yang kedua, akibatnya semua sudut segitiga ini sama besar, yaitu 60 derajat. Nah, kita lanjut ke info yang kedua, yaitu BC sama dengan 2CD. Agar memudahkan kita tulis CD itu X. Maka akibatnya BC adalah 2X. Kita tulis pada gambar. Langsung kita lanjutkan terhadap segitiga tadi, yaitu akibatnya AB dan AC juga 2X. Lanjut informasi ketiga, yaitu garis DEF tegak lurus AB. Nah, akibatnya sudut BFD dan DFA siku-siku alias 90 derajat. Kita tulis siku-siku. Nah, lalu AG sejajar DF. Karena AG sejajar DF dan pangkalnya sama-sama berada pada garis AB, akibatnya AG juga sama panjangnya dengan FD. Kita tulis garis warna biru. Nah, lalu jika luas segitiga BDF adalah 81/3/2, kita simpan dahulu. Lalu yang ditanya adalah luas trapesium AGDE, yaitu daerah yang berwarna hijau. Nah, kita perhatikan untuk mencari luas trapesium ada dua cara pada gambar ini, yaitu langsung dengan rumus luas trapesium atau melalui luas persegi panjang AGDF dikurang luas segitiga AEF. Nah, Bang James akan menyelesaikan dengan cara yang kedua. Untuk menyelesaikan cara ini juga sama pada cara yang pertama. Kita membutuhkan panjang AF, lalu panjang FE, yang otomatis panjang ED nanti, dan juga panjang AG. Nah, kita perhatikan dari informasi sudut-sudut ini. Kita perhatikan sudut FBD 60 derajat. Maka karena segitiga BFD siku-siku di F, otomatis sudut BDF adalah 30 derajat. Kita tulis. Nah, kita ingat konsep segitiga siku-siku yang sudutnya 30, 60, 90. Perbandingan sisi-sisinya adalah tampak pada konsep dasar. Maka karena BD adalah 3X, akibatnya nilai FB yang berada di depan sudut 30 adalah setengah dari 3X atau 3/2X. Lebih lanjut, FD nilainya adalah 3/2/3X. Begitu juga dengan AG, 3/2/3X. Nah, sekarang kita perhatikan. Karena FB 3/2X, akibatnya AF adalah 2X kurang 3/2X, yaitu setengah X. Nah, kita perhatikan lagi. Sudut BAC 60 derajat. Maka sudut AEF, karena itu juga segitiga siku-siku, adalah 30 derajat. Maka kita gunakan lagi perbandingan sisi dengan sudut yang seperti ini. Akibatnya FE adalah setengah akar 3X. Nah, sekarang kita perhatikan. Luas segitiga BDF adalah 81/3/2. Maka BF dikali FD per 2 sama dengan 81/3/2. Kita coret 2-nya. Lalu kita ganti BF. BF adalah 3/2X dikali FD, yaitu 3/2/3X sama dengan 81/3. Kita saling menghabisi akar 3 dengan akar 3. Lalu 3 dengan 81, sehingga tersisa X kuadrat per 4 sama dengan 9. Sehingga X kuadrat saja adalah 36, sehingga X-nya adalah 6. Nah, sekarang kita dapat menentukan luas trapesium AGDE, yaitu dengan konsep yang kedua. Maka luas trapesium AGDE adalah luas persegi panjang AGDF dikurang luas segitiga AEF. Kita tulis semuanya, yaitu AF yang setengah X dikali AG atau FD, yaitu 3/2/3X dikurang luas segitiga setengah dikali alasnya, yaitu AF juga setengah X dikali tingginya FE, yaitu setengah akar 3X. Maka kita keluarkan yang sama bentuknya, yaitu setengah X dikali setengah akar 3X. Maka tersisa dalamnya yaitu 3 dikurang setengah. Kita kalikan semuanya. Akar 3X kuadrat per 4 dikali 3 kurang setengah, 5/2.
Kita kalikan dapat 5 akar 3 per 8 X kuadrat. Nah, baru kita masukkan X kuadratnya, yaitu 5 akar 3 per 8 dikali 6 dikali 6 atau 6 kuadrat. Nah, kita coret 8 dengan 6 dan 6, maka tersisa 5 akar 3 dikali 3 dikali 3 per 2, yaitu 45 akar 3 per 2. Maka jawabannya adalah D. Baiklah parameters, kita lanjut ke soal nomor 8. Jika A kuadrat dikurang BC, B kuadrat dikurang AC, C kuadrat dikurang AB adalah barisan aritmatika dengan A tambah B tambah C sama dengan 18, nilai dari A tambah C per B adalah... Baiklah parameters, kita akan mengerjakan ini dengan cara cepat dan konsep dasar. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita fokuskan perhatian kita pada barisan aritmatika. Kita ingat, beda pada barisan aritmatika selalu tetap, sehingga ini kita manfaatkan. Akibatnya, B kuadrat dikurang AC dikurang A kuadrat dikurang BC sama dengan C kuadrat dikurang AB dikurang B kuadrat kurang AC. Kita pindahkan B kuadrat kurang AC ke sisi kiri dan A kuadrat dikurang BC ke sisi kanan. Akibatnya, 2 dikali B kuadrat dikurang AC sama dengan A kuadrat dikurang BC ditambah C kuadrat dikurang AB. Kita kalikan 2-nya akan menjadi 2B kuadrat dikurang 2AC sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang BC dikurang AB. Nah, kita perhatikan bentuk ini. Bentuk ini agak ribet, yaitu terdiri dari 3 variabel yang tidak kita ketahui nilainya. Maka kita berhenti dahulu sampai sini dan kita fokuskan pada informasi yang lain, yaitu A tambah B tambah C sama dengan 18. Nah, kita perhatikan A tambah C nya saja. A tambah C akan sama dengan 18 kurang B. Kenapa kita bisa berpikiran seperti ini? Karena dalam bentuk terakhir kita ada unsur A kuadrat ditambah C kuadrat. Lalu pada min BC dikurang AB, B nya bisa keluar sehingga A dan C nya bisa dijumlahkan. Maka inilah sang kita membuatnya A tambah C sama dengan 18 kurang B. Nah, kita jabarkan bentuk terakhir kita tadi, 2B kuadrat dikurang 2AC akan sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat, kita jabarkan menjadi A tambah C dikuadratkan dikurang 2AC. Sementara min BC dikurang AB, kita keluarkan B nya menjadi min B dalam kurung A tambah C. Nah, sekarang ada dua bentuk A tambah C. Kita perhatikan min 2AC bisa saling menghabisi, kita coret. Maka yang tertinggal adalah 2B kuadrat sama dengan A tambah C dikuadratkan dikurang B A tambah C. Karena kita mengetahui A tambah C adalah 18 dikurang B, kita ganti, maka menjadi 2B kuadrat sama dengan 18 kurang B dikuadratkan dikurang B dikali 18 kurang B. Nah, bentuk ini kita jabarkan akan menjadi 2B kuadrat sama dengan 18 kuadrat dikurang 36B ditambah B kuadrat dikurang 18B ditambah B kuadrat. Nah, kita sederhanakan bentuknya, kita pindahkan ke kiri semuanya. Sementara 18 kuadrat kita biarkan, akan menjadi 36B ditambah 18B sama dengan 18 kuadrat. Nah, ini alasan kita kenapa 18 kuadrat kita biarkan dalam bentuk kuadrat, karena bentuk ini ternyata bisa sama-sama dibagi 18. Kita bagi 18 semuanya akan menjadi 2B ditambah B sama dengan 18, sehingga 3B sama dengan 18. Akibatnya B sama dengan 6. Kita jangan terburu-buru mencari nilai A dan C. Kita perhatikan pertanyaan soal, yaitu nilai A tambah C per B. Karena A tambah C telah kita ketahui sama dengan 18 kurang B, kita ganti 18 kurang B per B, maka akan sama dengan 18 dikurang 6 per 6, yaitu 12 per 6 yang sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah B. Baiklah parameters, kita mulai dari soal nomor 9, yaitu jika P kuadrat dikurang 1X ditambah Y sama dengan 0 dan min 2X ditambah P kuadrat dikurang 4Y sama dengan 0, dengan X tidak boleh 0 dan Y juga tidak sama dengan 0, nilai P kuadrat terbesar yang memenuhi sistem persamaan linear tersebut adalah... Baiklah parameters, dari soal kita mengetahui bahwa kita punya sistem persamaan linear dua variabel, yaitu X dan Y.
Tetapi kita juga mengetahui bahwa solusi ini tidaklah mungkin X-nya 0 dan atau Y-nya 0. Nah, sekarang tujuan kita adalah mencari nilai P kuadrat terbesar. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan salah satu dari 3 cara menyelesaikan SPLDV. Kita lakukan eliminasi pada kasus ini. Kita kalikan persamaan pertama dengan P kuadrat dikurang 4. Alasannya karena biar lebih mudah kita menghilangkan variabel Y-nya. Nah, akibatnya bentuk ini akan menjadi P kuadrat dikurang 4 dikali P kuadrat dikurang 1 X ditambah P kuadrat dikurang 4 Y sama dengan 0. Lalu persamaan keduanya tetap, yaitu min 2X ditambah P kuadrat dikurang 4 dikali Y sama dengan 0. Kita kurangi, maka akan tersisa P kuadrat dikurang 4 dikali P kuadrat dikurang 1 dikurang min 2, semuanya dalam X sama dengan 0. Nah, karena kita tahu X tidak boleh 0, otomatis koefisiennya harus sama dengan 0. Maka P kuadrat dikurang 4 dikali P kuadrat dikurang 1, langsung saja tambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa lakukan 2 cara. Cara pertama itu cara biasa, cara sesuai konsep dasar, namun cara ini akan membutuhkan waktu yang lama. Maka kita lakukan cara cepat. Apa itu cara cepat? Kita manfaatkan pilihan ganda yang tersedia. Kita mulai dari yang terbesar, yaitu 5. Kita uji P kuadrat sama dengan 5, akibatnya persamaan terakhir kita tadi akan menjadi 5 dikurang 4 dikali 5 dikurang 1 ditambah 2, yaitu sama dengan 1 dikali 4 tambah 2, yaitu 6. Yang ini tidak sama dengan 0. Apa akibatnya? Maka tidak mungkin P kuadrat sama dengan 5. Lalu yang kedua yaitu kita coba uji option D, yaitu 4. Maka P kuadrat sama dengan 4 berakibat 4 dikurang 4 dikali 4 dikurang 1 ditambah 2 sama dengan 0 tambah 2, yang mana sama dengan 2. Dan ini juga tidak sama dengan 0, maka tidak mungkin P kuadrat sama dengan 4 yang memenuhi. Kita lanjut ke P kuadrat sama dengan 3. Maka akibatnya 3 dikurang 4 dikali 3 kurang 1 ditambah 2, yaitu min 2 tambah 2 sama dengan 0. Nah, untuk P kuadrat sama dengan 3 ternyata cocok dan memenuhi. Dan ini adalah option terbesar yang bisa memenuhi persamaan terakhir kita itu. Maka dengan cara ini kita langsung mendapatkan P kuadrat terbesar yang memenuhinya adalah 3. Jadi jawabannya adalah C. Baiklah parameters, kita lanjut ke soal nomor 10, yaitu terdapat 10 orang pergi ke tempat wisata dengan mengendarai 3 mobil berkapasitas 4 orang. Dan 3 orang diantaranya adalah pemilik mobil. Jika setiap mobil dikemudikan oleh pemiliknya dan di setiap mobil minimal ada 1 penumpang selain pengemudi, banyaknya kemungkinan komposisi berbeda untuk menempatkan penumpang di ketiga mobil tersebut adalah. Nah, parameters. Dari soal kita memperoleh beberapa informasi, yaitu ada 10 orang, lalu ada 3 mobil. Kita beri saja A, B, C. Lalu kapasitas mobil itu 4 orang, yang termasuk sopir. Minimal isi mobil adalah 1 orang selain pengemudi. Nah, dan yang ditanya adalah banyak komposisi. Komposisi berapa orang? Yaitu 7 orang, karena 3 orang sudah menjadi pengemudi dan posisinya tetap. Nah, bagaimana parameters menyelesaikan soal seperti ini? Pertama, kita ilustrasikan mobil tersebut, yaitu mobil A, B, C. Kita beri 4 kotak masing-masingnya. Nah, 1 kotak telah terisi oleh pengemudi. Maka sekarang tersisa 3 kapasitas per mobil. Dan ini akan diisi oleh 7 orang. Pertama kita buat tabel agar mudah. Kita tentukan kemungkinan komposisinya. Apa saja? Karena minimal ada 1 orang, kita misalkan A1 sekarang. Maka B dan C dijumlahkan akan 6. Maka kemungkinan B dan C hanyalah 3 dan 3. Karena kapasitas maksimal tersedia hanya 3. Nah, kita biarkan dahulu. Kita lanjut kemungkinan komposisi yang lain. Jika A2, maka B dan C yang mungkin komposisinya adalah 2, 3. Itu kemungkinan kedua. Bagaimana kemungkinan lainnya? Ternyata kemungkinan lainnya hanyalah kombinasi dari 2 komposisi ini, yaitu seperti 313, 331, 232, 322. Maka agar kita tidak salah hitung dalam
menyusun komposisi ini, kita lakukan permutasi unsur yang sama, yaitu total susunan komposisi yang pertama yaitu 133 adalah 3 faktorial per 2 faktorial, yaitu 3. Dan yang komposisi kedua yaitu 223 adalah 3 faktorial per 2 faktorial juga, yaitu 3. Nah, sekarang kita perhatikan masing-masing komposisi. Nah, pertama itu komposisi 133. Kita ingin masukkan 7 orang, maka banyak caranya adalah 7 faktorial. Lalu, karena posisi tempat duduk tidak diatur, maka kita lakukan permutasi unsur yang sama. Maka dibagi dengan 1 faktorial pada mobil A, 3 faktorial pada mobil B, dan 3 faktorial pada mobil C. Nah, itu komposisi 133. Lalu beranjak ke komposisi 223, kita mengisi 7 orang ke 7 tempat, maka 7 faktorial. Lalu, masing-masing mobil tidak diatur tempat duduknya, maka dibagi 2 faktorial pada mobil A, 2 faktorial pada mobil B, dan 3 faktorial pada mobil C. Nah, sampai sini parameters harus paham kenapa bisa seperti ini. Jika parameters kurang paham, silakan mengulangi videonya. Nah, kita lanjut. Sehingga total semua kasus ini adalah komposisi pertama yaitu 3 kemungkinan, kita tulis 3 dikali banyak komposisinya adalah 7 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial dikali 3 faktorial. Ditambah komposisi 223 yaitu 3 kemungkinan, maka kita tulis 3 dikali banyaknya caranya yaitu 7 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, lanjut, kita jabarkan faktorial ini seperlunya. Maka kita coret yang sama. Maka tersisa 7 kali 6 kali 5 kali 2 ditambah 3 kali 7 kali 6 kali 5. Kita keluarkan yang sama. Maka 7 kali 6 kali 5 dalam kurung 2 tambah 3 yaitu 7 kali 6 kali 5 kali 5. Yang sama dengan 30 kali 35 yaitu 1050. Maka jawabannya adalah B. Baiklah parameters, kita lanjut ke soal nomor 11. Jika G inverse bundaran F inverse X sama dengan 3X kurang 1 dan fungsi Fx sama dengan X kurang 2 per X tambah 1 untuk X tidak sama dengan min 1, maka fungsi G A kurang 2 adalah, nah dari soal kita tahu parameters diketahui beberapa hal, yaitu G inverse bundaran F inverse X, lalu Fx yang sama dengan X kurang 2 per X tambah 1, dan yang ditanya adalah nilai dari G A kurang 2. Nah parameters, kita gunakan konsep dasar. Bentuk G inverse bundaran F inverse X akan berubah menjadi F bundaran G diinverskan X sama dengan 3X kurang 1. Nah kita hilangkan inverse-nya. Kita misalkan ini Y sama dengan 3X kurang 1, maka X nya akan menjadi Y tambah 1 per 3. Sehingga fungsi F bundaran GX nya yaitu X tambah 1 per 3. Nah, F bundaran GX itu kita ingat konsep dasar itu sama dengan F GX. Kita beri kode 1. Kita perhatikan informasi lainnya yaitu Fx sama dengan X kurang 2 per X tambah 1. Sekarang kita ganti X nya dengan GX. Apa yang terjadi? Fgx sama dengan GX dikurang 2 per GX tambah 1. Nah, kita beri ini kode 2. Kita perhatikan 1 dan 2. 1 dan 2 itu bermakna sama, yaitu F bundaran GX. Maka akibatnya GX dikurang 2 per GX tambah 1 sama dengan X tambah 1 per 3, yaitu 1 sama dengan 2. Nah, kita jabarkan ini, maka menjadi 3 dikali GX kurang 2 sama dengan GX tambah 1 dikalikan dengan X tambah 1. Kita jabarkan lagi, maka menjadi 3GX dikurang 6 sama dengan GX dikali X ditambah GX ditambah X ditambah 1. Nah parameters, kita atur GX ke kiri semuanya, dan selain yang mengandung GX ke kanan, maka menjadi 3GX dikurang GX kali X dikurang GX sama dengan X ditambah 1 ditambah 6. Kita keluarkan GX nya, maka GX dikali 3 kurang X kurang 1 sama dengan X tambah 7. Maka GX nya saja akan menjadi X tambah 7 per 2 kurang X. Nah, kita sudah dapat
fungsi gx-nya. Yang ditanya adalah fungsi g a kurang 2. Maka kita tinggal mengganti nilai x dengan a kurang 2. Kita ganti g a kurang 2 akan menjadi x-nya itu a kurang 2 ditambah 7 per 2 dikurang x-nya ganti lagi a kurang 2. Maka akan menjadi a tambah 5 per 4 kurang a. Kita perhatikan option min dari a tambah 5 per a kurang 4. Maka jawabannya adalah C. Baiklah parameters, kita lanjut ke soal nomor 12, yaitu terdapat 10 orang pelamar pada suatu perusahaan dan 6 diantaranya adalah wanita. Jika perusahaan tersebut hanya membutuhkan 4 orang karyawan baru, peluang paling banyak 2 wanita akan diterima adalah. Nah, parameters dari soal kita mengetahui ada 10 orang, yaitu 6 wanita dan 4 pria. Maka yang dipilih adalah 4 orang. Dan yang ditanya adalah peluang paling banyak wanitanya adalah 2 orang. Maka kita tulis P W kecil sama 2. Nah, sekarang kita perhatikan kemungkinan komposisi yang dipilih. Apa saja kemungkinannya? Yaitu mulai dari 4 pria, 0 wanita, lalu 3 pria 1 wanita, dan seterusnya sampai 4 wanita. Dan yang ditanya adalah kemungkinan dari 3 bagian yang dipetakan ini. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Pertama, kita perhatikan bahwa peluang wanita kecil sama 2 itu terbagi atas 3 komposisi ini, yaitu peluang wanita yang terpilihnya 0 ditambah peluang wanita yang terpilihnya 1 ditambah peluang wanita yang terpilihnya 2. Nah, sekarang langkah kita adalah menentukan masing-masing peluang ini. Kasus pertama kita itu peluang wanita sama dengan 0. Artinya yang terpilih adalah semuanya laki-laki. Maka cara memilih 4 laki-laki dari 4 orang kemungkinan adalah 4 kombinasi 4. Nah, dibagi kemungkinan totalnya adalah dari 10 terpilih 4, yaitu 10 kombinasi 4. Nah, kita sudah selesai peluang wanita sama dengan 0. Lalu kita lanjut peluang wanita sama dengan 1. Kita memilih 3 pria dan 1 wanita. Maka memilih 3 pria adalah 4 kombinasi 3 dikali memilih 1 wanita dari 6, maka 6 kombinasi 1 per totalnya yaitu 10 kombinasi 4. Kita lanjut, ditambah peluang wanita sama dengan 2, yaitu memilih 2 pria dari 4 pria, maka 4 kombinasi 2 dikali memilih 2 wanita dari 6, maka 6 kombinasi 2 per total semua kemungkinan 10 kombinasi 4. Nah, sekarang kita tinggal menjabarkannya. 4 kombinasi 4 yaitu 1 ditambah 4 kombinasi 3 yaitu 4 dikali 6 kombinasi 1 yaitu 6 ditambah kita jabarkan 10-nya seperti pada layar. Dibagi 10 kombinasi 4 kita jabarkan 10-nya. Lalu kita coret bagian yang sama yaitu maka kita kalikan yang tersisa adalah 1 ditambah 24 ditambah 90 per 210 yaitu 115 per 210. Kita sederhanakan menjadi 23 per 42. Maka jawaban soal ini adalah E. Baiklah parameters, kita mulai dari soal nomor 13, yaitu jika fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1, lalu gx sama dengan ax tambah b, dan g bundaran f dari x kurang 1 sama dengan 4x kuadrat dikurang 14x ditambah 11, maka parameters dari soal kita memperoleh informasi, yaitu fungsi fx, fungsi gx, dan g bundaran f dari x kurang 1. Nah, soal tipe ini menuntun kita untuk menguji kebenaran beberapa pernyataan, yaitu pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Dan dari petunjuk C pada soal kita mengetahui optionnya yaitu terlihat pada layar. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjawab soal ini dengan cepat, tepat, dan terkonsep? Yaitu kita manfaatkan option yang ada, sehingga kita tidak perlu menguji semua pernyataan. Nah, langkah pertama kita mulai dari informasi yang tersedia. Kita akan mencari bentuk lain dari G bundaran F X kurang 1. Kita mulai dari
GX. Kita perhatikan GFX akan sama dengan A dikali Fx ditambah B. Sehingga GFX akan sama dengan A dikali dalam kurung 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1 ditambah B. GFX yaitu G bundaran Fx akan sama dengan 2ax kuadrat dikurang 3ax ditambah A ditambah B. Maka kita ganti x-nya dengan x kurang 1 akan menjadi 2a dikali x kurang 1 dikuadratkan dikurang 3a dikali x kurang 1 ditambah a ditambah b. Kita jabarkan, maka akan menjadi 2ax kuadrat dikurang 7ax ditambah 6a ditambah b. Kita beri kode ini a. Maka G bundaran Fx kurang 1 yang pada soal adalah 4x kuadrat dikurang 14x ditambah 11 akan sama dengan A yang kita cari sebentar ini. Maka akibatnya 4x kuadrat dikurang 14x ditambah 11 akan sama dengan 2ax kuadrat dikurang 7ax ditambah 6a ditambah b. Akibatnya 4 sama dengan 2a. Lalu min 14 akan sama dengan min 7a. Dan 11 akan sama dengan 6a tambah b. Sehingga kita peroleh a sama dengan 2. Yang berakibat 11 akan sama dengan 6 dikali 2 yaitu 12 ditambah b. Sehingga b sama dengan min 1. Maka kita peroleh nilai gx nya dari sini yaitu 2x kurang 1. Nah ternyata saat kita mencari ini kita telah memperoleh kenyataan bahwa pernyataan 1 A sama dengan 2 benar. Begitu pula pernyataan 2 yaitu B sama dengan min 1 benar. Nah sekarang kita perhatikan option. Karena pernyataan 1 dan 2 sudah benar, maka option yang tidak mengandung kedua pernyataan ini akan salah, yaitu option B, C, D karena tidak mengandung pernyataan 1 dan 2. Maka yang mungkin optionnya adalah A atau E. Nah sekarang kita perhatikan option A dan E sama-sama mengandung pernyataan 1, 2, 3. Maka jelas tanpa mencarinya pernyataan 3 adalah benar. Maka kita uji saja pernyataan 4, yaitu Fx per Gx yang sama dengan x tambah 1. Maka Fx nya saja akan sama dengan Gx dikali x tambah 1. Kita ganti Gx nya 2x kurang 1 dikali x tambah 1. Kita jabarkan menjadi 2x kuadrat ditambah 2x dikurang x dikurang 1. Sehingga menjadi 2x kuadrat ditambah x dikurang 1. Ternyata pernyataan 4 salah karena Fx adalah 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1 yang salah dari pengujian 4 kita. Nah sehingga kita mengetahui bahwa jawaban yang benar adalah A karena 3 sudah otomatis benar. Tetapi ternyata setelah Bang James uji pernyataan 3, nilai F bundaran G1 nya tidak sama dengan 10. Kenapa? Mari kita uji. F bundaran G1 kita bisa mencari dari G1 nya, yaitu G1 nya adalah 2 dikali 1 dikurang 1 yaitu 1. Nah maka Fg1 nya kita ganti G1 dengan 1 akan menjadi 2 dikali 1 kuadrat dikurang 3 dikali 1 ditambah 1 yang sama dengan 0. Dan ini ternyata adalah salah. Nah ternyata semua option kita ini adalah salah. Mungkin ini adalah kesalahan dari soal sehingga tidak ada jawaban yang tersedia. Maka jawaban soal ini hanyalah 1 dan 2 benar. Baiklah parameters, kita lanjut ke soal nomor 14. Jika f dan g adalah fungsi yang dapat diturunkan di R atau bilangan real, sehingga limit h menuju 0 dari fx tambah h dikali dalam kurung gx kurang gx tambah h per k kuadrat dikurang 1 dikalikan dengan h sama dengan x kuadrat kurang 1 per 1 tambah k. Dan limit h menuju 0 dari gx dikali dalam kurung fx dikurang fx tambah h per k kuadrat dikurang 1 dikalikan dengan h sama dengan x kuadrat kurang 1 per 1 kurang k untuk k besar 1. Maka nah parameters dari soal kita memperoleh informasi yaitu f aksen dan g aksen ada di sepanjang R alias eksis di mana-mana. Dan kita mengetahui nilai dari dua limit terlihat pada layar. Dan lebih lanjut kita mengetahui dari petunjuk C bahwa optionnya adalah yang terlihat juga pada layar. Nah bagaimana langkah kita menjawab soal ini? Pertama kita perhatikan informasi soal.
dan kita manfaatkan option yang ada agar menghemat waktu. Kita perhatikan informasi pertama. Nah, pada informasi pertama ini kita mengingat konsep dasar, yaitu limitnya bisa dipisah menjadi limit H menuju 0 dari fx tambah H per K kuadrat kurang 1 dikali limit H menuju 0 dari Gx dikurang Gx tambah H per H yang sama dengan X kuadrat kurang 1 per 1 tambah K. Kita perhatikan bentuk limit yang keduanya, itu merupakan bentuk umum dari turunan tetapi negatif dari turunan. Maka jika kita masukkan limitnya menjadi fx per K kuadrat dikurang 1 dikali min G aksen X sama dengan X kuadrat dikurang 1 per 1 tambah K. Kita hilangkan pecahannya, maka menjadi min dikali fx dikali G aksen X sama dengan X kuadrat dikurang 1 per 1 tambah K dikali K kuadrat dikurang 1. Kita faktorkan, maka menjadi fx kali G aksen X nya yaitu X kuadrat dikurang 1 dikali 1 kurang K, terberi kode 1. Nah, dari informasi limit kedua, limit ini bisa dijabarkan menjadi limit H menuju 0 dari Gx per K kuadrat dikurang 1 dikali limit H menuju 0 dari fx dikurang fx tambah H per H sama dengan X kuadrat kurang 1 per 1 kurang K. Sekarang kita perhatikan, dari konsep turunan ini adalah bentuk lain dari turunan. Maka jika kita masukkan limitnya menjadi Gx per K kuadrat dikurang 1 dikali min f aksen X yang sama dengan X kuadrat dikurang 1 per 1 kurang K. Kita kalikan minnya ke K kuadrat kurang 1 biar lebih rapi aja, yaitu menjadi Gx dikali f aksen X per 1 kurang K kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang 1 per 1 kurang K. Maka kita faktorkan dan kita hilangkan yang sama menjadi f aksen X dikali Gx sama dengan X kuadrat kurang 1 dikali 1 tambah K. Kita beri kode 2. Nah, dari 1 dan 2 ini maka kita jumlahkan akan menjadi fx dikali G aksen X ditambah f aksen X dikali Gx sama dengan X kuadrat kurang 1 dikali 1 kurang K ditambah X kuadrat kurang 1 dikali 1 tambah K. Nah, kita perhatikan bentuk ini. Ini merupakan bentuk penjabaran dari turunan pertama perkalian fungsi f dan g. Nah, akibatnya bentuk ini bisa dirubah menjadi f dikali g aksen X sama dengan, kita keluarkan X kuadrat kurang 1-nya, maka menjadi X kuadrat kurang 1 dikali 1 kurang K ditambah 1 tambah K. Maka fg aksen X-nya akan sama dengan 2 dikali X kuadrat dikurang 1. Nah, sekarang kita telah menemukan fungsi turunan pertama dari fgx. Nah, kita tinggal menguji keempat pernyataan ini. Kita uji pernyataan 1, fg aksen 0 akan sama dengan 2 dikali 0 kurang 1, yaitu min 2. Maka tidak benar. Nah, di sini sebenarnya kita bisa memanfaatkan option. Yang ada option 1 benar, berarti otomatis salah, yaitu A, B, dan E. Sehingga kita tersisa C dan D. Maka kita uji aja 2, kami jadi fg aksen C akan sama dengan 2 C kuadrat kurang 1, dan ternyata itu sesuai. Maka jelas 2 benar. Nah, sebenarnya di sini kita sudah mengetahui bahwa 4 juga pasti benar karena option yang tersedia tadi yaitu C dan D. Tetapi agar parameter checking kita uji juga nomor 3, yaitu fg aksen K akan sama dengan 2 dikali K kuadrat kurang 1 yang otomatis salah. Dan option 4, fg aksen 1 akan sama dengan 2 dikali 1 kuadrat kurang 1, yaitu 2 kali 0 yang sama dengan 0. Maka tampak bagi parameter bahwa 4 sudah pasti benar dari proses kita tadi. Sehingga jawaban nomor 14 adalah C. Baiklah parameter, kita lanjut ke soal nomor 15, yaitu jika jangkauan antar kuartil dari data berurutan X kurang 1, 2x kurang 1, 2x, 3x, 5x kurang 3, 4x tambah 2, 6x tambah 3 adalah 11, maka parameter dari soal kita memperoleh beberapa informasi. Diketahui data terurut, yaitu terlihat pada layar, dan diketahui juga jangkauan antar kuartil. Kita beri kode aja JK. Apa itu jangkauan antar kuartil? Yaitu kuartil atas atau Q3 dikurang kuartil bawah atau Q1 yang sama dengan 11.
Nah, lebih lanjut kita juga mengetahui bahwa dalam petunjuk C, optionnya adalah yang terlihat pada layar. Nah, bagaimana cara kita mengerjakan ini dengan cepat, tepat, dan terkonsep? Pertama, kita perhatikan, kita punya data. Kita pisahkan dia biar nampak pembagiannya. Karena ini berhubungan dengan kuartil, kita perhatikan Q1, Q2, Q3-nya. Q2-nya atau medianya pasti berada di tengah, yaitu 3X. Sementara Q1-nya pasti berada di seperempat awal, atau lebih mudahnya kita lihat pada gambar. Dan Q3-nya dengan konsep serupa, yaitu 4X tambah 2. Nah, kita mengetahui dari soal bahwa jika sama dengan 11, yaitu jangkauan antar kuartil, maka Q3 dikurang Q1 sama dengan 11. Kita ganti nilainya, 4X tambah 2 dikurang 2X kurang 1 sama dengan 11. Kita jabarkan, 4X ditambah 2 dikurang 2X ditambah 1 sama dengan 11, sehingga 2X tambah 3 sama dengan 11. Kita peroleh akhirnya X sama dengan 4. Nah, sekarang kita mengetahui bahwa nilai X sama dengan 4, yang mana ini merupakan kunci dasar menjawab soal ini. Nah, langkah pertama kita uji saja pernyataan yang ada, yaitu uji 1. Maka kita mengetahui bahwa median adalah nilai tengahnya, yaitu 3X. Kita ganti X-nya 4 menjadi 3 kali 4, yaitu 12. Sementara pernyataan 1, mediannya adalah 10, maka pernyataan 1 adalah salah. Nah, perhatikan, karena 1 salah, maka option A, B, E yang mengandung pernyataan 1 otomatis salah. Kita coret. Nah, sekarang tinggal dua pilihan, yaitu option C dan D. Karena C dan D sama-sama mengandung pernyataan 4, maka pastilah pernyataan 4 benar. Nah, sehingga kita hanya perlu menguji pernyataan 2. Pernyataan 2-nya apa? Yaitu rata-ratanya adalah 13. Kita mengetahui bahwa rata-rata adalah penjumlahan semuanya dibagi banyak data, yaitu terlihat pada layar. Sehingga kalau kita jumlahkan akan menjadi 23X dibagi 7. Kita mengetahui bahwa X adalah 4. Kita masukkan, maka 23 dikali 4 per 7. Yang mana jelas ini tidak 10, karena ini pecahan, karena tidak habis dibagi 7, yang otomatis ini tidak mungkin 10. Nah, sehingga pernyataan 2 adalah salah. Maka karena pernyataan 2 juga salah dan opsi yang tersisa hanya C dan D, otomatis hanya pernyataan 4 yang benar, yaitu option D. Sehingga jawabannya adalah D. Demikianlah pembahasan part 4 kita, yang merupakan part terakhir dari seri Pembahasan Matematika Dasar SIMA UI 2019. Diharapkan parameter semua dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam menjawab soal-soal matematika. Terima kasih telah menonton Parameters, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini jika channel ini bermanfaat. Serta follow akun sosial media kami untuk mengetahui informasi terbaru seputar matematika. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.